Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Zahkia Channel. Setelah kita mempelajari pada materi di video sebelumnya, yaitu tentang cara membuka dokumen yang pernah disimpan dengan bermacam-macam metode, kali ini kita akan membahas tentang cara menyimpan file dokumen pada program aplikasi Microsoft Word. Perlu kami jelaskan, setelah kita mengedit atau membuat file baru, maka kita perlu mempelajari bagaimana cara menyimpan file Microsoft Word tersebut. Hal ini supaya hasil dari perubahan atau hasil dari kita membuat pada dokumen baru tersebut tidak hilang dan bisa digunakan kembali. Pada materi ini kita akan menyimpan dokumen Microsoft Word dalam berbagai kondisi, yaitu menyimpan dokumen baru dengan nama baru dan menyimpan dokumen yang sudah tersimpan atau pernah disimpan sebelumnya dengan nama yang sama. Yang terakhir yaitu menyimpan dokumen dari dokumen yang pernah kita simpan diganti dengan nama dokumen yang berbeda. Langsung saja, di layar ini sudah tampil program aplikasi Microsoft Word. Pembahasan yang pertama yaitu menyimpan dokumen baru atau menyimpan dokumen yang baru kita buka. Perlu kami jelaskan kembali bahwa ketika kita membuka program aplikasi Microsoft Word yang belum pernah kita simpan, maka secara default program aplikasi Microsoft Word tersebut tampil dengan nama file yaitu dokumen. Di sini tampil nama filenya dokumen 3. Jika kita membuka dokumen baru dengan klik menu ini, maka akan tampil dokumen 4. Begitu juga seterusnya. Ini adalah tampilan default ketika kita membuka dokumen baru. Kemudian, untuk merubah nama dokumen di sini pada title bar ini, kita harus melakukan penyimpanan. Kemudian, dalam proses penyimpanan dokumen terdapat beberapa cara. Cara yang pertama adalah melalui menu file. Setelah kita klik menu file ini, maka akan tampil beberapa menu-menu perintah di bawahnya. Kemudian untuk melakukan penyimpanan, kita gunakan menu Save dan menu Save As. Jadi di menu file ini ada 2 menu untuk melakukan penyimpanan. Kemudian selain lewat menu file kemudian pilih Save atau pilih Save As, cara yang kedua kita dapat melakukan dengan klik icon save yang ada pada Quick Access Toolbar. Kita lihat ketika kita arahkan mouse pada icon save yang ada pada Quick Access Toolbar, maka akan tampil tulisan save dalam kurung Ctrl+S. Itu adalah cara yang kedua untuk melakukan penyimpanan dokumen. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan tombol perintah yang ada pada keyboard. Namanya tombol kombinasi Ctrl dan tombol S. Kedua tombol ini kita tekan secara bersamaan atau kita tekan tombol Ctrl-nya dulu kemudian tekan tombol S, maka dokumen akan melakukan penyimpanan. Itu adalah cara yang ketiga untuk kita melakukan penyimpanan dokumen
program aplikasi Microsoft Word. Kemudian cara yang keempat yaitu ketika kita menutup atau keluar dari program aplikasi Microsoft Word. Ya, kita coba close atau tutup program aplikasi Microsoft Word-nya ini dengan klik tanda silang, maka akan tampil menu penawaran atau menu informasi yang menawarkan kepada kita. Ya, di situ ada 3 tombol. Yang pertama adalah tombol save. Jika kita akan melakukan penyimpanan, maka kita klik tombol save. Jika kita tidak akan melakukan penyimpanan dokumen, kita klik tombol don't save. Jika kita tidak jadi keluar atau tidak jadi menutup program aplikasi Microsoft Word ini, kita klik tombol cancel. Ya, kita klik tombol cancel saja. Kita batalkan keluar dari program aplikasi Microsoft Word ini. Ya, kembali ke materi tentang cara menyimpan dokumen program aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya kita coba dari 4 cara tadi. Ya, misalkan kita coba dengan cara klik icon save pada quick access toolbar ini. Ya, klik. Setelah kita klik icon save tadi, maka akan tampil kotak dialog save as. Jadi semua perintah penyimpanan tadi dari 4 perintah tadi ketika kita lakukan, maka akan tampil kotak dialog save as. Kemudian setelah tampil kotak dialog save as ini, selanjutnya kita melakukan penyimpanan dengan memberikan nama dokumen yang akan kita simpan. Sebelum kita memberikan nama dokumen, kita terlebih dahulu mencari tempat dokumen yang akan kita simpan. Artinya kita mencari lokasi di mana dokumen itu akan kita simpan. Ya, kita cari misalkan di data 1E, kemudian pilih latihan. Ya, di situ sudah tampil beberapa file dokumen yang pernah dibuat dan disimpan. Ya, setelah kita menentukan tempat lokasi untuk melakukan penyimpanan, selanjutnya kita masuk ke file name. Pada kolom file name, kita masukkan nama dokumen yang akan kita simpan. Ya, misalkan nama dokumennya kita kasih nama latihan 2. Setelah kita memasukkan nama pada file name ini, selanjutnya kita klik tombol save. Ya, kita klik tombol save. Ya, proses penyimpanan sudah selesai. Kita lihat pada title bar. Di sini sudah tampil atau sudah berganti dari dokumen 4 tadi menjadi latihan 2. Kemudian kita coba lihat pada tempat penyimpanan tadi. Di situ sudah tampil nama dokumen latihan 2. Ya, artinya dokumen itu sudah tersimpan. Ya, kita cancel. Ya, itu tadi adalah cara kita menyimpan dokumen pada lembar kerja baru atau dokumen baru yang belum kita simpan atau belum pernah kita melakukan penyimpanan. Selanjutnya yang kedua yaitu menyimpan dokumen yang sudah tersimpan atau yang pernah kita simpan. Cara ini digunakan untuk menyimpan dokumen setelah kita melakukan pengeditan atau perubahan pada dokumen.
Kemudian ada dua proses atau dua kondisi pada bagian ini, yaitu yang pertama menyimpan dokumen tanpa merubah nama. Yang kedua, menyimpan dokumen dengan merubah nama atau mengganti nama dokumen yang pernah tersimpan. Ya, kita coba untuk yang pertama, yaitu menyimpan dokumen yang pernah kita simpan tanpa merubah nama dokumennya. Ya, kita buka dokumen yang pernah kita simpan, kita klik menu open untuk membuka. Kemudian setelah kotak dialog open terbuka, selanjutnya kita pilih dokumen atau file yang akan kita buka. Ya, misalkan kita pilih perkembangan teknologi informasi ini. Setelah kita pilih, kemudian klik open. Ya, dokumen perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah terbuka, dan di sini antara title bar dan judul dokumen itu sama. Ya, kita coba melakukan perubahan. Misalkan kita coba rubah warna dari judul ini. Ini warnanya hitam, kita coba rubah menjadi warna merah. Klik pilih merah. Ya, judul dokumen sudah berubah. Kita coba lakukan penyimpanan. Ya, untuk proses melakukan penyimpanan hampir sama seperti tadi di awal ketika kita mencoba menyimpan dokumen baru. Ya, kita simpan, kita pilih save ini. Ya, dokumen sudah tersimpan. Kita coba lihat perbedaannya. Ya, di sini tadi kita merubah warna dari judul dokumen. Kita close. Ya, kemudian kita coba buka lagi. Ya, itu warna sudah berubah. Tadi warna hitam, sekarang sudah berwarna merah. Ya, itu adalah cara kita menyimpan dokumen yang pernah kita simpan tanpa kita merubah nama dokumennya, hanya melakukan pengeditan pada datanya atau isinya. Kemudian yang kedua, yaitu menyimpan dokumen dengan mengganti nama dokumennya. Ya, di sini title barnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan mungkin ini terlalu panjang, ya, bisa kita rubah. Caranya adalah ini dengan perintah khusus, yaitu dengan perintah menu save as. Ya, menu save as itu berada di menu file, kemudian pilih save as. Ya, setelah kita klik menu save as tadi, selanjutnya akan tampil kotak dialog save as. Kemudian kita lihat pada kolom file name, di situ tertulis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya ini masih terbawa pada nama dokumen yang kita buka tadi. Untuk mengganti nama dokumen yang akan kita simpan nanti, kita tinggal masukkan nama dokumennya. Misalkan kita masukkan latihan 3. Ya, kemudian setelah kita masukkan file name-nya, selanjutnya kita klik tombol save. Ya, kita lihat pada title bar di situ sudah berubah menjadi latihan 3. Kita coba buka pada tempat penyimpanan tadi, di situ sudah tersimpan latihan 3. Jadi nanti antara dokumen latihan 3 dan pengembangan teknologi informasi ini, isi dokumennya itu sama, hanya nama filenya yang berbeda. Ya, kita cancel.
Yaitu adalah cara yang kedua dari proses penyimpanan dokumen yang sudah pernah kita simpan. Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa untuk menyimpan dokumen itu dapat kita lakukan pada saat dokumen itu masih terbuka, dan juga dapat kita lakukan pada saat kita keluar dari program Microsoft Word. Biasanya terjadi juga ketika kita melakukan pengeditan atau perubahan dari dokumen, kemudian kita lupa belum menyimpannya, maka ketika kita keluar atau ketika kita klik tombol close ini, maka akan muncul kotak dialog untuk kita melakukan penyimpanan. Misalkan kita coba melakukan perubahan, misalkan di sini masa modern ini kita hapus. Artinya ini kita sudah melakukan perubahan data. Kemudian misalkan kita belum melakukan penyimpanan dan kita langsung keluar atau close. Kita klik, maka di situ muncul kotak dialog seperti tadi di awal untuk kita disuruh melakukan penyimpanan atau tidak. Jika kita pilih save, maka akan melakukan penyimpanan. Jika tidak, kita pilih don't save. Misalkan kita pilih don't save, walaupun kita sudah melakukan perubahan, tapi kita pilih don't save, maka data yang tadi kita hapus atau kita rubah tidak tersimpan. Kita perhatikan di title bar-nya adalah urutan 3. Di sini tadi kita melakukan penghapusan. Kita pilih don't save. Kita buka lagi dokumennya di latihan 3. Di situ masih tampil masa modern. Itu tadi adalah penjelasan tentang cara menyimpan dokumen pada program aplikasi Microsoft Word. Dari menyimpan dokumen yang baru kita buka atau dokumen baru, kemudian menyimpan dokumen yang pernah kita simpan, kemudian menyimpan dokumen dengan mengganti nama dokumen yang pernah kita simpan. Kemudian proses penyimpanannya, menu-menunya juga sama, tinggal kita pilih mana cara yang menurut kita lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mudah. Silakan dicoba atau dipelajari. Demikian penjelasan tentang cara menyimpan dokumen pada program aplikasi Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar secara berurutan dari tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3, dan tutorial-tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share video-video kami. Terima kasih.